Kali ini kita akan belajar pembahasan soal dalam distribusi peluang diskrit. Beberapa variasi soal akan kita bahas. Ini paket pertama. Rencananya akan 3 paket soal yang akan kita bahas karena ada beberapa tipe soal yang umum muncul tentang distribusi peluang diskrit. Soal pertama misalkan begini. Sebuah konter HP mencatat jumlah penjualan HP yang terjual setiap hari. Ini, ya. Misalkan X adalah jumlah HP yang terjual dalam sehari selama 1 bulan. Ya, dalam sehari selama 1 bulan. Jadi, X itu adalah jumlah HP yang terjual. Jadi, yang terjual 1 itu totalnya 3 hari. Ya, misalkan dalam sebulan itu ada 3 hari yang penjualan hanya mampu menjual 1 begitu. Kemudian HP terjual 2 ada sebanyak 4 hari. Dan 9 hari HP terjual 3 demikian. Ya. Sehingga distribusi peluang acaknya adalah, nah soal mungkin akan begini. Ya, dalam pilihan ganda mungkin begini, berbentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi diskrit ya. Nah, bagaimana caranya? Kita perhatikan. Di sini kita jumlahkan dulu harinya. Hari itu ada berapa? Kita jumlahkan, ternyata hari itu 30 hari. Sehingga akan sangat gampang ketika X itu jumlah HP yang terjual, ya. Fokus kita ke X, simpan di sini. Jadi, penjualan hanya 1-2 HP, peluangnya berapa? Sangat gampang, 3/30. Seperti itu. Sederhanakan, silahkan jadi 1/10. Simpan di situ. Sangat gampang. Kemudian yang 2 langkah diulangi 4/30. Disederhanakan 2/15. 9/30, 3/10. Kemudian 8/30. Ya, F yang keempat itu ini berarti 8/30 disederhanakan jadi 4/15, masing-masing dibagi 2. Yang terakhir 6/30. 6/30 masing-masing bisa dibagi 6 jadi 1/5. Tinggal disalin. Itu jawabannya. Tinggal kita pilih saja di soal. Ya. Atau mungkin dalam bentuk desimal. Ya tinggal 1 dibagi 10 adalah 0,1. 2 dibagi 15 kita bagi biasa menjadi 0,13. 0,13, 3/10, 0,3, ini 0,27, ini 0,2. Nah, mungkin pilihan ganda menampilkan bentuk desimal. Intinya cuman begitu, jumlahkan harinya yang ini X ya, X itu di sini berarti X. X salin X di sini, ya X itu. Yang diubah adalah ini, yang dijumlahkan adalah ini, kolom kedua. Sehingga ini dibagi ini dibagi ini, dan seterusnya. Itu tipe soal pertama. Soal tipe kedua, kotak 1 berisi 3 buah bola hitam. Diberi tanda angka 1, 2, 3. Dan kotak kedua berisi 4 bola putih. Diberi tanda 4, 5, 6, 7. Dari setiap kotak diambil 1 bola secara bersamaan. Ditanyakan tentukan distribusi peluang jumlah kedua nomor bola yang terambil. Ya, ingat soal ini ciri khasnya adalah tentukan distribusi peluang. Kalau distribusi peluang berarti peluangnya tidak 1 tapi semua peluang kita tulis. Itu sehingga dalam bentuk tabel. Ya. Pilihan ganda nanti akan menampilkan tabel-tabel seperti soal 1. Ya, tinggal kita hitung saja. Yuk. Ini kotak ya, ini kotak 1, 1, 2, 3, ini kotak kedua, 4, 5, 6. Kenapa kita bikin begini? Karena akan gampang, yang diminta itu adalah jumlah kedua nomor bola. Ketika kita ambil bola dari kotak pertama, misalkan terambil 1, kemudian di kotak kedua, misalkan bola terambil angka 4, dijumlahkan angkanya 1 tambah 4, 5. Begitu. Kemungkinan lain adalah kita ambil angka 2, kemudian ambil angka 4, dan seterusnya. Ya, kita jumlahkan saja.
Ini 1 dengan 5, 6, 2 dengan 5, 7, dan seterusnya. Ini adalah semua kemungkinan. Kemungkinannya ada berapa berarti totalnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi banyaknya angka yang muncul adalah 12. Itu fokus kita. Ya, itu fokus kita. Sehingga peluang munculnya angka 5, yang ini kan, angka 5 ada berapa? Dari sini. Ya, jadi kita fokusnya ke angka-angka baru di sini. 5 itu hanya 1. Berarti 1 per 12. Karena totalnya kan 12. Hanya begitu saja. Kemudian angka berapa lagi yang muncul? Angka 6. Angka 6 itu ada 2 buah. Berarti 6 per 12. 2 per 12, maaf. Perkecil jadi 1 per 6. Angka 7, 3 per 12. Jadi 1 per 4. Angka 8. Ya, kita lanjutkan di sini. Angka 8. Berarti ada 3 juga kan? 3 per 12. Angka 9. 2. Angka 9, 2 per 12. Atau 1 per 6. Angka 10 cuma 1. Ya, jadi angka-angka yang muncul ini kita hitung. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini adalah X-nya. Ini adalah X-nya. Ini adalah peluangnya. Ya. Sangat gampang, tidak bingung. Ini kan peluang ya. Peluang itu kan koma-komaan atau pecahan. Berarti selain peluang X begitu. Ya. Jadi tabel peluang discrete-nya ini kan peluang tuh di bawah pastilah. Ya. Angka yang menyertainya berarti di atas. Seperti ini saja tabel peluang itu. Ya, itu 2 tipe soal dulu. Ini yang B-nya. Nah, di sini tentukan fungsi distribusi peluang kumulatif jumlah kedua nomor bola yang terambil. Nah, ini fungsi kumulatif. Kumulatif itu adalah penjumlahan dari semua peluang. Ya, peluang kumulatif namanya. Nah, kita akan menggunakan hasil yang tadi, yang ini. Kalau kumulatif, kita tinggal jumlahkan, namanya juga kumulatif. Ya. Ciri khasnya apa? Di sini F-nya kecil, itu peluang biasa. Kalau kumulatif, F-nya besar. Ini ciri khas kumulatif. Simbolnya ya. Nah, di sini 5, tulis yang ini awal 5. 1 per 12. Ya. Nah, untuk 6, kumulatifkan. Berarti yang ini tinggal 1 per 12 ditambah 1 per 6. Simpan di sini. 1 per 12 tambah 1 per 6. Ya. Belum sama, samakan penyebutnya. 12 berarti. Jadi, ini kan jadi 12 ya. Berarti dikali 2 kan? Jadi 12. Ini juga pasti harus dikali 2. Jadi 2 gitu. Ya, 3 per 12 atau 1 per 4. Tulis di sini. Yang ini jumlahkan lagi. Gitu. Jadi terus aja. Ini kan masih kosong. Jumlahkan nama atas. Jadi ini kan masih kosong. Ya jumlahkan angka terakhir dengan ini. Gitu. Itu caranya kumulatif. Jadi 2 per 4 atau setengah. Ulangi setengah dengan 1/4. Ya, belum sama penyebutnya. Ini jadikan 4. Berarti dikali 2. Ini pun dikali 2. Jadi 3 per 4. Terus ulangi. Jadikan 12 aja supaya gampang ya. Atau mau dijadikan 24 dengan 4 kali 6 silakan. Tapi kita jadikan 12. Kenapa? Karena 4 bisa jadi 12 dikali 3 kan. Kalau ini dikali 3 berarti atas pun dikali 3. Berarti 9. Yang ini jadi 12 itu kan dikali 2. Berarti ini pun dikali 2. Jadi 2. Sehingga 11 per 12. Simpan lagi di situ. Sekarang terakhir 11 per 12 jadi tambah 1 per 12. Karena sudah sama-sama 12, maka 11 tambah 1, 12. 12 bagi 12, 1. Tulis 1. Nah, ini kumulatif. Ya. Kita bikin fungsi. Nah, fungsi dalam bentuk begini. Ya. Fx, kita tulis aja angka-angkanya. Untuk 5 sampai hampir 6. Ini kan tidak sama dengan ya. Untuk 5 hampir sampai 6, berarti ini. 1 per 12. Ya, kemudian 5 hampir 6, terus 6 hampir 7, terus saja begitu, nyambung ya. 6 hampir 7, berarti 6 hampir 7, 1 per 4. Ya, angka-angka di sini aja. Kemudian 7 hampir 8, ya, setengah, begitu. Kemudian 8 hampir 9. Berarti yang belum, ini kan, startnya jadi 8. Ini kan 8 ya. 8 sama dengan, berarti mulainya di 8, begitu. Ya. Ini 6, berarti mulai dari 6. Ini 7,
berarti 7. Ini 8, berarti 8. Demikian. Yang selanjutnya adalah 9. Nah, ini tulis. Untuk 9, oh ini maaf, ini salah tulis, bukan 1/4 ya. Harusnya 11/12. 11/12 harusnya, mohon maaf. Nah, begitu. Kemudian, yang 10 hampir berapa? Nah, 10 nggak ada batas, berarti untuk yang lebih dari 10. Nulisnya begini, X lebih dari 10. Baru tulis 1. Ya. Ini ada batas, ada batas, ada batas. Ini 10 tidak ada batas ke sana karena habis. Maka langsung aja X lebih besar dari 10. Artinya X terus ya. Ini tanda panah ke sana untuk mudahnya. Ini seperti tanda panah begini. Artinya ke sana begitu. Itu yang dipakai. Sama dengan 10 ya. Kemudian terakhir ingat yang 0 di sini. Berarti yang ke sana. Nah, berarti X kurang dari 5. 0. Itu untuk melengkapi. Nah, ini jawabannya. Fungsi distribusi peluang kumulatif. Ya. Untuk memantapkan, silakan ada 2 soal yang mirip yang bisa kalian coba. Ya. Video selanjutnya nanti kita akan bahas lagi tipe lain yang biasa muncul dalam distribusi peluang diskrit. Ya. Silakan, selamat belajar.